Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lailatullah. Saya dari jurusan Komputerisasi Akuntansi, kelas KA 2007. Saya mahasiswi LP3I College Purwakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah karakter building dengan tema sebagai makhluk Tuhan, kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai diri kita sendiri. Kenapa ngelakuin hal itu? Bodoh banget. Gini aja gak bisa, dasar gak guna. Ketika membuat kesalahan, seringkali diri kita mengomentari diri kita dengan kalimat-kalimat tadi. Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya rasa cukup cinta diri. Orang yang tidak mencintai diri sendiri, dia akan cenderung merasa insecure dan tidak aman. Dan ketika merasa tidak aman, dia akan memilih fight dan flight. Flight bertengkar dengan orang sekitar atau lari dalam kesedihan yang tidak berujung. Lalu apa sih makna mencintai diri sendiri atau self-love itu? Masih banyak orang yang belum memahami arti mencintai diri sendiri. Kita terlalu sibuk membahagiakan orang lain sehingga kita lupa untuk membahagiakan diri kita sendiri. Mencintai diri sendiri adalah bentuk penerimaan diri, penguasaan diri, serta rasa hormat kepada diri sendiri. Artinya kita mensyukuri apa yang telah kita miliki saat ini dan mengetahui betapa berharganya diri kita. Dan dengan belajar mencintai sendiri juga, kita dapat menggali potensi yang sebelumnya belum pernah kita sadari. Lalu bagaimana sih cara kita mencintai diri sendiri? Yang pertama adalah be positif atau berpikir positif. Kita bisa memulainya dengan hal yang kecil. Contohnya, ketika saya bangun pagi, saya berbicara kepada diri saya sendiri. Saya hari ini harus bahagia. Percaya atau tidak, dengan berpikir positif akan energi-energi di sekitar kita menjadi ikut berubah. Kedua adalah just be yourself atau jadilah diri sendiri. Berhentilah berusaha membandingkan diri dengan orang lain. Jangan pernah sekali-kali membandingkan diri dengan orang lain, karena setiap orang memiliki kemampuan dan pencapaiannya masing-masing. Kita tidak perlu marah, kita tidak perlu sedih dengan apa yang orang lain capai, karena dengan marah akan membuat kita menderita, dan dengan sedih justru akan membuat kita tersiksa. Maka dari itu kuncinya adalah bersyukur. Apa yang kita miliki saat ini adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga yaitu menerima kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Jangan pernah merasa insecure dengan kelebihan orang lain. Tegaskan selalu pada diri kita bahwa tidak ada yang sempurna satupun di dunia ini. Orang yang pernah kita temui, orang paling cantik, mungkin memiliki kekurangan yang tidak pernah kita ketahui, atau orang yang kita anggap pintar pun tidak menutup kemungkinan kalau dia tidak bisa melakukan sesuatu yang lain, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Keempat yaitu berani memaafkan. Salah adalah hal yang normal. Kita tidak perlu menyalahkan diri kita sendiri dan bersedih secara terus-menerus. Belajar memaafkan dan membangun percaya diri untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Kelima yaitu luangkan waktu untuk self-talk atau memotivasi diri sendiri. Sebenarnya kita yang lebih tahu tentang diri kita sendiri. Melakukan self-talk untuk memotivasi diri sendiri, seperti misalnya saya berbicara pada diri saya sendiri, kamu bisa lah, kamu bisa melakukan hal ini. Yang keenam yaitu lakukan kegiatan yang kita sukai. Melakukan kegiatan yang kita sukai akan menciptakan kesenangan tersendiri untuk kita. Cobalah tekuni hobi kita dengan baik, selagi hobi itu berupa hal positif dan tidak membahayakan. Karena siapa tahu dengan kita menekuni hobi kita itu, kita dapat menemukan passion kita di sana. Terakhir adalah be kind atau berbuat baik. Bukan hanya kepada diri sendiri, kita juga harus berbuat baik kepada orang lain. Karena dengan kita berbuat baik kepada orang lain akan membuat diri kita merasa lebih berarti dan merasa lebih bahagia.
Seperti halnya kita, jika kita ingin dihargai oleh orang lain, maka kita harus bisa menghargai. Ini pun sama, jika kita ingin dicintai banyak orang, kita juga harus mencintai mereka juga. Oke, jadi kesimpulannya, mencintai diri sendiri adalah bentuk kita mencintai diri kita dan pencipta kita. Kita mencintai diri kita sendiri bukan berarti kita egois. Ketika kita merasa enough dengan diri kita sendiri, kita nggak butuh untuk dipuji orang, kita nggak perlu harus disanjung orang, kita nggak perlu merasa terganggu ketika ada orang yang ingin menjatuhkan kita. Jadi, jika kita sudah menghargai diri kita, kita akan dengan tulus memuji orang lain tanpa mengharapkan pujian dia juga. Dan dengan tulus kita akan menjaga ucapan untuk tidak melukai orang lain. Karena dengan rasa penuh mencintai diri sendiri, kita akan tidak rentan untuk dilukai dan melukai orang lain. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga penjelasan saya di atas bisa bermanfaat dan memotivasi kita semua untuk lebih mencintai dan memahami diri kita sendiri. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.